Guys, tentu Anda sudah melihat diskusi di Indonesian Lawyers Club beberapa waktu lalu yang di dalamnya salah satu narasumber itu adalah Muhammad Ruliandi. Dia ternyata adalah seorang pakar hukum atau seorang dosen di Universitas Jayabaya dan juga adalah seorang advokat. Dia bilang bahwa DPR itu bisa membatalkan putusan Mahkamah Konstitusi. Dia memberikan jawaban itu ketika ditanya oleh Karni Ilyas. Bisa tidak putusan MK bisa dibatalkan oleh DPR? Dia bilang bisa dengan percaya diri. Mendengar kalimat ini, saya langsung otomatis mengingat suatu sindiran dari seorang pakar hukum di Universitas Leiden beberapa waktu lalu ketika kami di universitas tempat saya belajar itu melakukan diskusi online. Dengan sedikit menyindir, si pakar hukum dari Belanda ini bilang bahwa di Indonesia itu jumlah fakultas hukum lebih banyak daripada fakultas-fakultas lainnya. Bahkan di setiap tikungan jalan raya itu pasti ada fakultas hukum. Tetapi pelanggaran terhadap aturan hukum, perbuatan-perbuatan yang menghina hukum itu lebih banyak juga terjadi. Sehingga kelihatannya banyaknya jumlah fakultas hukum tidak berkorelasi dengan penegakan hukum yang benar. Saya pikir kalimat sindiran dari profesor di Belanda ini, kalau saya tidak salah ingat itu namanya Prof. Knut. Ada benarnya juga karena melihat berbagai pernyataan atau tingkah laku dari penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, hakim di pengadilan. Tapi ternyata bukan saja lembaga penegak hukum seperti kepolisian, tetapi juga ada pernyataan-pernyataan yang konyol, yang menyesatkan, yang dilontarkan oleh para akademisi. Ya salah satunya adalah Muhammad Ruliandi ini. Padahal kalau saya lihat ya track recordnya, dia termasuk pakar hukum yang banyak memberikan kesaksian sebagai saksi ahli di berbagai macam sidang di pengadilan yang berkaitan dengan tata usaha negara atau ya hukum tata negara lah seperti itu. Tapi kali ini pernyataannya benar-benar konyol. Putusan MK bisa dibatalkan oleh DPR. Sementara kalau kita melihat undang-undang tentang DPR, maksudnya adalah undang-undang MD3, fungsi DPR itu cuma 3, yaitu fungsi legislasi, membuat undang-undang, fungsi budgeting atau penganggaran, dan fungsi controlling atau pengawasan. Yang dikontrol di sini adalah tentu pemerintahan, bukan lembaga yudisial seperti Mahkamah Konstitusi. Kekonyolan berikut adalah dalam sistem hierarki pemerintahan di Indonesia, undang-undang itu posisinya lebih tinggi. Di bawah undang-undang ada lembaga-lembaga seperti MA, DPR, MPR, Presiden, dan lembaga-lembaga lainnya. Jadi lembaga yudikatif, eksekutif, legislatif itu semua berada di bawah undang-undang. Nah, putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dalam hal ini adalah putusan Mahkamah Konstitusi, itu setara dengan undang-undang. Artinya bahwa DPR pun wajib tunduk terhadap putusan tersebut. Jadi ini sangat konyol pernyataan dari Muhammad Ruliandi. Ya, dia kelihatannya dalam pernyataan kali ini dia benar-benar uh, keliru sebenarnya ya. Ya kelihatannya ada sesuatu di balik itu sehingga dia dengan gampang menyatakan pernyataan konyol seperti ini. Ya, saya pikir netizen lebih cerdas, lebih paham, dan banyak di antara kita juga yang bisa belajar tentang hukum, bisa membaca undang-undang dengan sendirinya. Kita akan tahu bahwa bahwa DPR itu tidak punya kewenangan untuk mengintervensi apalagi membatalkan putusan Mahkamah Konstitusi. Oke guys, kawal terus putusan Mahkamah Konstitusi, semoga kita tidak disesatkan oleh para penegak hukum atau para pakar hukum yang menyesatkan seperti salah satunya adalah Muhammad Ruliandi ini.